Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Anak-anakku semua, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 di semester 2. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga dengan kita memanjatkan doa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan dan kelancaran ketika kita melaksanakan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa ini kita dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmu. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yakni tentang zakat. Sebelum melangkah ke selanjutnya, mari kita lihat kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, memahami hikmah dari zakat sebagai implementasi rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Adapun untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik diharapkan memahami makna zakat itu sendiri. Yang kedua, peserta didik diharapkan mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami zakat itu sendiri. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Secara garis besar, zakat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Sebelum melangkah ke selanjutnya, kita artikan terlebih dahulu makna zakat itu sendiri. Pengertian zakat secara bahasa yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada orang yang berhak dengan jumlah atau kadar dan syarat tertentu. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Terdapat 5 syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Sudah tentu orang Islam itu yang diharuskan ataupun yang diwajibkan untuk membayar zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Yang kedua, merdeka. Merdeka ini yaitu orang yang tadinya sebagai budak ataupun hamba sahaya dan ditebus oleh orang Islam. Itu ketika zaman Rasulullah SAW dulu. Syarat wajib yang ketiga yaitu cukup nisabnya, dan yang keempat hartanya milik sendiri, dan yang terakhir yaitu cukup haul. Adapun dalil yang menerangkan tentang zakat yaitu sebagaimana yang tertera di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagai harta mereka. Dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103.
Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri sebelum khotib naik mimbar. Adapun kadar yang dikeluarkan zakat fitrah yaitu sebesar ataupun sebanyak 2,5 kg atau setara dengan 3,2 liter beras. Yang selanjutnya, zakat mal. Zakat mal yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam karena telah mencapai ketentuan zakat mal seperti sesuai dengan perhitungan atau jumlah harta atau nisab dan sudah memasuki waktu yang telah ditentukan. Waktunya yaitu dalam 1 tahun atau haul. Adapun dalil tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibni sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sebagaimana yang tertera di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 tadi, bahwasanya golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama di sini orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima orang yang berhutang, yang keenam budak, yang kelima fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Adapun hikmah dari zakat itu sendiri, yang pertama membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Dan yang keempat, yaitu mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin cukup ini yang dapat Pak Guru sampaikan untuk materi zakat ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.